kita lihat hasilnya. Tapi kita harus kerja bersama, tidak sendiri-sendiri. Menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia U23 dalam Piala Asia U23 2024, Timnas Qatar U23 mengalami kekalahan telak 0-2 dari Timnas China U23 di Jassim bin Hamid Stadium. Pertandingan ini tidak hanya mencatatkan kekalahan bagi Qatar, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan mereka menghadapi turnamen tersebut. Meskipun Qatar memiliki status sebagai tuan rumah dan sebelumnya telah meraih gelar juara Piala Asia pada tahun 2013, penampilan mereka belakangan ini menimbulkan keraguan. Catatan buruk Qatar dalam 5 pertandingan terakhirnya, dengan hanya 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kekalahan, menunjukkan bahwa mereka mungkin belum dalam kondisi yang optimal untuk bersaing di Piala Asia U23. Di sisi lain, Timnas Indonesia U23 terlihat lebih siap menghadapi turnamen tersebut. Mayoritas pemain Timnas Indonesia U23 adalah pemain yang turut serta dalam kemenangan melawan Timnas Vietnam, menandakan kohesi dan pengalaman dalam tim. Meskipun demikian, absennya beberapa pemain kunci seperti Justin Hubner, Nathan Chuaon, dan Alfeandra Dewangga menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih Shin Tae-yong. Namun, ini juga memberikan kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan kemampuan mereka. Shin Tae-yong diprediksi akan mengandalkan formasi 3-5-2, dengan beberapa pemain kunci seperti Hoki Caraka dan Rafael Struijk. Kehadiran pemain naturalisasi dalam skuad Timnas Indonesia telah menjadi sorotan, terutama setelah kritik dari akun media sosial seperti @bonjer09 dari Malaysia. Namun, PSSI tetap berkomitmen untuk memperkuat tim dengan pemain-pemain berkualitas. Jadwal pertandingan telah dirilis, dan pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Qatar U23 dijadwalkan pada Senin, tanggal 15 April tahun 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Antisipasi dan ketegangan meningkat menjelang pertandingan tersebut, dengan harapan agar Timnas Indonesia U23 dapat tampil dengan baik dan meraih hasil yang memuaskan. Meskipun persiapan Timnas Indonesia tergolong minim, kerjasama yang sudah terbentuk antara pemain serta pemusatan latihan di Dubai menunjukkan dedikasi tim untuk memberikan yang terbaik di Piala Asia U23 2024. Sementara itu, Timnas Qatar U23 juga sedang mempersiapkan diri secara intensif setelah kekalahan mereka dari China U23. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Qatar U23 di Piala Asia U23 2024 menjanjikan aksi menarik, dengan kedua tim berusaha keras untuk meraih kemenangan. Semua mata akan tertuju pada laga tersebut pada Senin, tanggal 15 April tahun 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, di mana emosi dan semangat persaingan akan mencapai puncaknya. Gila, aksi nekat PSSI pada Rabu, tanggal 3 April tahun 2024, Ketua Umum Ketum PSSI, Erick Thohir, memimpin rapat yang diselenggarakan di Jakarta sebagai bagian dari agenda Komite Eksekutif Eksko PSSI. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pengurus PSSI serta perwakilan dari PT Liga Indonesia Baru PT LIB Operator Liga Sepak Bola Indonesia. Tujuan dari rapat ini adalah untuk membahas sejumlah perubahan yang akan dilakukan terkait dengan jadwal kompetisi sepak bola di tanah air. Erick Thohir, selaku Ketum PSSI, dalam pembukaan rapat menekankan pentingnya sinkronisasi antara jadwal kompetisi liga dengan agenda yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa keberhasilan Timnas Indonesia dalam berbagai ajang internasional menjadi prioritas bagi PSSI, dan oleh karena itu, jadwal kompetisi liga harus disesuaikan sedemikian rupa agar tidak bertabrakan dengan agenda penting yang dimiliki oleh Timnas Indonesia, seperti Piala Asia, SEA Games, kualifikasi Piala Dunia, Piala AFF, dan laga persahabatan. Dalam diskusi yang berlangsung, Erick Thohir meminta PT LIB untuk merancang jadwal kompetisi liga dari musim depan hingga tahun 2027. Beliau menegaskan bahwa jadwal tersebut harus terstruktur dengan baik, mempertimbangkan tidak hanya kepentingan klub-klub peserta liga, tetapi juga kepentingan Timnas Indonesia. Erick Thohir juga menyoroti perlunya kerjasama yang erat antara PSSI dan PT LIB dalam menyusun jadwal kompetisi yang sesuai dengan kebutuhan dan agenda Timnas Indonesia.
Selain itu, Erick Thohir juga mengingatkan bahwa keputusan terkait dengan jadwal kompetisi harus diambil dengan mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh terhadap perkembangan sepak bola nasional. Beliau menekankan bahwa setiap keputusan harus diambil dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk aspek kompetisi, pengembangan pemain, dan peningkatan daya saing sepak bola Indonesia di tingkat internasional. Sementara itu, terkait dengan keputusan untuk menghentikan sementara Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024, Erick Thohir menjelaskan bahwa hal tersebut adalah langkah yang diambil sebagai bentuk dukungan kepada Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga dalam Piala Asia U23 2024. Meskipun keputusan ini menuai pro dan kontra, Erick Thohir meyakini bahwa hal tersebut adalah langkah yang tepat demi mendukung perkembangan sepak bola Indonesia di tingkat internasional. Dengan demikian, melalui rapat tersebut, Ketum PSSI, Erick Thohir, bersama dengan PT LIB, berkomitmen untuk menyusun jadwal kompetisi yang lebih terstruktur, terencana, dan sesuai dengan kepentingan serta agenda Timnas Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menjadi langkah yang positif dalam mendukung perkembangan sepak bola Indonesia baik di tingkat klub maupun timnas. Rencana gila Sintayong. Muhammad Tahir merekomendasikan 3 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia. Meskipun ucapannya belakangan ini menjadi perbincangan hangat karena dianggap sebagai lelucon oleh sebagian orang. Namun, dia tetap yakin dengan rekomendasinya. Pertama, Ruben Sanadi, yang kini berusia 37 tahun. Meskipun usianya tidak muda lagi, Tahir menilai Ruben masih memiliki kualitas untuk mengisi posisi sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia. Ruben Sanadi baru saja membantu PSBS Biak promosi ke Liga 1 dan Tahir percaya dia masih bisa bersaing dengan pemain seperti Pratama Arhan maupun Sanine Patinama. Kedua, Tahir menyarankan agar Sintayong memanggil Boaz Solosa, yang kini berusia 38 tahun. Menurut Tahir, Timnas Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang ditakuti oleh lawan, dan menurutnya, Boaz Solosa adalah orang yang tepat untuk memenuhi peran tersebut. Dia meyakini bahwa kehadiran Boaz Solosa akan memberikan kekuatan dan semangat baru bagi skuad Garuda. Ketiga, adalah Beto Goncalves, yang saat ini telah mencapai usia 43 tahun. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, Tahir masih melihat bahwa Beto Goncalves memiliki kemampuan yang dapat berguna bagi lini depan Timnas Indonesia. Meskipun tidak lagi menjadi pemain muda, Beto masih mampu mencetak gol dan memberikan kontribusi positif bagi tim, seperti yang telah dia tunjukkan bersama PSBS Biak di Liga 2 2023-2024. Meskipun beberapa rekomendasinya mungkin dianggap kontroversial, Muhammad Tahir tetap percaya bahwa pemain-pemain ini dapat memberikan kontribusi positif bagi Timnas Indonesia. Dan dia juga mengusulkan untuk menggelar laga uji coba antara pemain lokal dan naturalisasi untuk membuktikan bahwa pemain lokal masih memiliki potensi untuk bersaing di level yang sama dengan pemain naturalisasi.